Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menuntut ilmu. Pada kesempatan yang indah ini, Pak Budi akan menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester genap, yakni biografi dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa dengan harapan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum pada materi Pak Budi sampaikan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis biografi dan perjalanan intelektual Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai penjaga tradisi dan benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dan proses pendirian Nahdlatul Ulama serta perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Anak-anakku, sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, maka ada 5 inti materi yang akan Pak Budi sampaikan. Yang pertama tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, perjalanan intelektual beliau. Yang ketiga, latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang keempat, awal mula berkembangnya organisasi Nahdlatul Ulama. Dan yang kelima, peran beliau atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita simak materinya, anak-anakku. Yang pertama, biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April 1875 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ayah beliau bernama Kiai Asy'ari dan ibu bernama Nyai Halimah. Beliau menimba ilmu di pesantren Probolinggo dan Tuban. Kemudian berangkat ke Mekah pada tahun 1892. Di sana beliau berguru kepada ulama besar seperti Syekh Mahfud, dan beliau memperoleh gelar Syekhul Haram atas kecerdasan beliau. Pada tahun 1899, beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren tersebut berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam terbesar di Jawa dengan metode pengajaran tradisional pesantren. Kemudian perjalanan intelektual beliau. Di pesantren Tebu Ireng, beliau mengajar fikih, madhab syafi'i, tasawuf, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada ribuan santri. Pengajaran ini bertujuan menjaga santri dari ajaran yang menyimpang, sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menolak ide-ide modernisme ekstrim seperti Wahabisme dan sekularisme kolonial Belanda. Karya-karya beliau menjadi panduan bagi umat untuk tetap berpegang pada tradisi ulama Nahdlatul Ulama yang moderat dan inklusif. Dampak perjalanan intelektual beliau adalah membentuk generasi santri yang kuat dalam mempertahankan Islam tradisional dari berbagai pengaruh luar.
Kemudian latar belakang berdirinya NU. Pada era 1920-an, umat Islam menghadapi berbagai tantangan, yaitu penghapusan khilafah Turki, penindasan kolonial Belanda terhadap ulama, serta ancaman pemurnian ajaran dari kelompok ekstrim. Hal ini mendorong kebutuhan organisasi untuk membela ajaran Islam tradisional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pemrakarsa pendirian NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Beliau memperoleh restu dari Syekhona Khalil melalui simbol tongkat dan tasbih yang menandai kebangkitan ulama tradisional. Tujuan pendirian NU adalah menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah melawan kolonialisme dengan pendekatan damai namun tegas, serta menyatukan jaringan pesantren di seluruh Indonesia. Awal mula berkembangnya organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai Rois Akbar pertama NU, beliau merumuskan Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi sebagai dasar hukum organisasi yang mencakup prinsip keagamaan, sosial, dan politik. NU membangun jaringan ribuan pesantren untuk kegiatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada tahun 1937, beliau menolak tanda kehormatan dari pemerintah Belanda, yaitu sebagai bentuk kesetiaan beliau terhadap cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari situ NU berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota yang aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kemudian apa peran beliau dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Semasa pendudukan Jepang, beliau ditahan dan mengalami cacat pada kakinya, tetapi tetap teguh berjuang. Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, beliau mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang menfatwakan jihad fisik melawan Belanda yang kembali menjajah. Resolusi tersebut berhasil menyatukan santri dan rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia dan kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional, ya, 22 Oktober itu. Perjuangan beliau menunjukkan bahwa ulama tradisional mampu menjadi benteng nasionalisme Islam yang memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya, yaitu kita semuanya, ya. Nah, anak-anakku, dari materi tadi, ya, maka bisa kita ambil hikmahnya dari perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus selaras dengan tanggung jawab nasional, sehingga Islam moderat menjadi pilar kemajuan bangsa. Pendirian NU menunjukkan pentingnya organisasi ulama untuk melindungi akidah dari penyimpangan ekstrim dan penjajahan. Kemudian hikmah utamanya apa? Adalah semangat jihad intelektual dan fisik untuk yang berkelanjutan, yang menginspirasi generasi muda untuk mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dalam pembangunan negara. Nah, kesimpulannya apa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membuktikan diri sebagai penjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui perjalanan intelektual, pendirian NU, dan kontribusi kemerdekaan yang monumental. Materi ini mengajak anak-anak semua untuk menganalisis bagaimana ulama tradisional
membentuk identitas bangsa yang berlandaskan iman, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anakku semuanya. Nah, pada bagian penutup ini, Pak Budi akan menyampaikan pesan beliau, tak ada satupun di dunia ini yang kekal, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan. Demikianlah anak-anakku, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Pak Budi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.